Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahri Rozano Putra dengan nomor induk mahasiswa 20200010033 dengan dosen pengampu Pak Fauzan Amin MSI akan mempresentasikan mengenai sifat koligatif. Definisinya yang pertama yaitu sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung kepada jenis zat, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi larutan. Yang kedua yaitu sifat koligatif. Sifat koligatif terdiri dari penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih larutan, penurunan titik beku larutan, dan tekanan osmotik larutan. Terdapat 4 jenis sifat koligatif. Yang pertama yaitu penurunan tekanan uap atau delta P. Yang kedua yaitu penurunan titik beku atau delta TF. Yang ketiga, kenaikan titik didih atau delta TB. Dan yang terakhir yaitu tekanan osmotik atau P. Yang pertama kita akan bahas yaitu penurunan tekanan uap. Definisi penurunan tekanan uap atau delta P adalah penurunan tekanan uap pelarut yang ditimbulkan oleh zat terlarut pada suhu konstan. Adanya zat terlarut di dalam pelarut menyebabkan larutan yang terbentuk semakin sukar menguap. Lalu tekanan uap larutan didasarkan atas tekanan uap pelarut yang dipengaruhi oleh pertama, konsentrasi zat terlarut atau berbanding terbalik. Yang kedua, gaya tarik-menarik antar partikel atau berbanding terbalik. Dan yang ketiga yaitu suhu dan energi kinetik molekul atau berbanding lurus. Dasar hukumnya yaitu hukum Raoult. Menjelaskan bahwa fraksi mol pelarut mempengaruhi tekanan uap larutan yang dirumuskan dalam P larutan sama dengan XP atau fraksi mol pelarut dikali PO atau tekanan uap pelarut murni. Lalu penurunan tekanan uap juga dapat dirumuskan delta P sama dengan PO dikurang P atau delta P sama dengan XT dikali PO. Contoh soalnya sebagai berikut. Hitunglah penurunan tekanan uap jenuh air jika 45 gram glukosa dengan MR 180 dilarutkan dalam 90 gram air. Diketahui tekanan uap jenuh air murni pada 20 derajat Celcius adalah 18 mm hidrargyrum. Pembahasannya yaitu pertama diketahui gram terlarut yaitu 45 gram, MR 180, lalu gram pelarutnya 90 gram, dan PO-nya sama dengan 18. Yang ditanya yaitu penurunan tekanan uap atau delta P. Yaitu kita jawab delta P memiliki rumus PO dikali XT atau fraksi mol terlarut sama dengan PO dikali mol terlarut dibagi mol pelarut ditambah mol terlarut. Dimasukkan datanya lalu dihitung dan didapatkan 0,864 mm hidrargyrum. Aplikasinya dalam kehidupan yaitu yang pertama yaitu kolam apung. Kolam apung Atlantis contohnya yang berada di Taman Impian Jaya Ancol merupakan contoh terjadinya penurunan tekanan uap larut. Air yang berada di kolam apung ini memiliki kadar garam yang sangat tinggi, bahkan 10 kali lipat tingginya dibandingkan kadar garam rata-rata di lautan. Air atau pelarut yang ada di kolam apung ini sulit menguap karena tekanan uap pelarut menurun, disebabkan karena konsentrasi kadar garam yang sangat tinggi. Semakin banyak jumlah zat terlarut, maka pelarut semakin sukar menguap. Dengan kata lain, adanya zat terlarut menyebabkan penurunan tekanan uap cairan karena memiliki konsentrasi zat terlarut sangat tinggi. Maka, pada saat kita berenang di sini akan mengapung atau tidak tenggelam. Yang kedua yaitu mendapatkan benzena murni.
Bahan bakar untuk pesawat terbang bernama avgas atau aviation gasoline atau yang lebih dikenal dengan nama bensol. Nama lain dari bensol adalah benzena. Benzena adalah kandungan alami dalam minyak bumi. Benzena biasanya tercampur dengan toluena yang membentuk larutan benzen toluen. Bagaimana mendapatkan benzen murni apabila larutan yang terdiri atas benzena dan toluena yang memiliki fraksi mol yang sama? Untuk mendapatkan benzena murni ini menggunakan pemisahan campuran dengan destilasi bertingkat dengan menggunakan prinsip perbedaan tekanan uap antara zat pelarut dengan zat terlarut. Yang selanjutnya adalah penurunan titik beku. Penurunan titik beku atau delta TF disebabkan adanya zat terlarut di dalam pelarut yang menyebabkan larutan yang terbentuk semakin sukar membeku. Penurunan titik beku atau delta TF juga merupakan selisih titik didih pelarut dengan larutannya pada P konstan, yang dapat dirumuskan yaitu delta TF sama dengan TFP dikurang TFL, atau delta TF sama dengan KF dikali M. Untuk keterangannya telah terlampir di presentasi. Dan untuk contoh soalnya yaitu sebanyak 2,4 gram urea dengan MR60 dilarutkan dalam 50 gram air. Jika KF air diketahui yaitu 1,86 derajat Celcius per meter, tentukanlah titik beku larutan. Pada soal ini, urea sebagai zat terlarut dan air sebagai pelarut. Besaran yang diketahui sebagai berikut. Gram, 2,4 gram, MR-nya 60, P-nya 50 gram, KF-nya 1,86, dan TF-nya sama dengan 0. Cara menentukan titik beku larutannya yaitu delta TF sama dengan KF dikali M, M kecil yang artinya molalitas, yaitu sama dengan delta TF sama dengan KF dikali gram per MR dikali 1000 per P. Dimasukkan datanya. Jika sudah ketemu delta TF-nya, maka kita hitung selanjutnya, yaitu delta TF sama dengan TFO dikurang TF atau TF sama dengan TFO dikurang delta TF. TF sama dengan 0 dikurang 1,488 sama dengan minus 1,488 derajat Celcius. Jadi, titik beku larutannya adalah minus 1,488 derajat. Aplikasinya dalam kehidupan yaitu membuat campuran pendingin. Dibuat dengan mencampurkan garam dapur dengan kepingan es batu dalam sebuah bejana berlapis kayu. Pada pencampuran itu, es batu akan mencair, sedangkan suhu campuran turun. Sementara itu, campuran bahan pembuat es putar dimasukkan dalam bejana lain yang terbuat dari bahan stainless steel. Bejana ini kemudian dimasukkan ke dalam cairan pendingin, sambil terus-menerus diaduk sehingga campuran membeku. Contoh selanjutnya antibeku pada radiator mobil. Di daerah beriklim dingin, ke dalam air radiator biasanya ditambahkan etilen glikol. Di daerah beriklim dingin, air radiator mudah membeku. Jika keadaan ini dibiarkan, maka radiator kendaraan akan cepat rusak. Dengan penambahan etilen glikol ke dalam air radiator, diharapkan titik beku air dalam radiator menurun. Dengan kata lain, air tidak mudah membeku. Contoh lainnya yaitu antibeku dalam tubuh hewan. Hewan-hewan yang tinggal di daerah beriklim dingin, seperti beruang kutub, memanfaatkan prinsip sifat koligatif larutan penurunan titik beku untuk bertahan hidup. Darah ikan-ikan laut mengandung zat-zat antibeku yang mampu menurunkan titik beku air hingga 0,8 derajat Celcius, yang dapat mencegah pembentukan kristal es. Hewan-hewan lain yang tubuhnya mengandung zat antibeku antara lain serangga yang tubuhnya mengandung gliserol dan dimetil sulfoksida. Yang selanjutnya yaitu antibeku untuk mencairkan salju. Di daerah yang mempunyai musim salju, setiap hujan salju terjadi, jalanan dipenuhi es salju. Hal ini tentu saja membuat
kendaraan sulit untuk melaju. Untuk mengatasinya, jalanan bersalju tersebut ditaburi campuran garam natrium klorida dan kalsium klorida. Penaburan garam tersebut dapat mencairkan salju. Semakin banyak garam yang ditaburkan, akan semakin banyak pula salju yang mencair. Dan selanjutnya ada kenaikan titik didih. Definisi dari kenaikan titik didih terbentuk karena adanya zat terlarut di dalam pelarut menyebabkan larutan yang terbentuk semakin sukar mendidih. Titik didih terjadi pada saat tekanan uap larutan yang sama dengan tekanan udara luar. Semakin rendah tekanan udara luar, maka semakin rendah titik didih, sehingga air lebih cepat mendidih di tempat tinggi. Rumusnya yaitu delta TB sama dengan TBL dikurang TBP atau delta TB sama dengan KB dikali M. Untuk keterangannya telah terlampir di presentasi. Dan sebagai contoh soal yaitu jika asam asetat atau CH3COH mendidih pada 80,2 derajat Celcius, tentukan titik didih 2,56 gram naftalena dengan MR 128 dalam 400 gram asam cuka. Diketahui KB cuka sama dengan 2,54 derajat Celcius per meter. Jawab. N naftalena sama dengan 2,56 per 128 sama dengan 0,02 mol. Lalu M sama dengan 0,02 dibagi 0,4 sama dengan 0,05 molal. Delta TB-nya yaitu 2,54 dikali 0,05 sama dengan 0,120 derajat Celcius. Dan kita terakhir hitungnya yaitu TB sama dengan 80,2 ditambah 0,127 sama dengan 80,320 derajat Celcius. Aplikasi dalam kehidupan yang pertama yaitu distilasi. Distilasi adalah proses pemisahan senyawa dalam suatu larutan dengan cara pendidihan. Larutan yang akan dipisahkan dengan zat terlarutnya. Suhunya dinaikkan secara perlahan agar zat terlarut menguap dan dapat dipisahkan dengan pelarutnya. Jadi, sangat penting sekali mengetahui titik didih zat terlarut agar waktu yang diperlukan untuk mendidihkan larutan tersebut dapat diketahui. Kenaikan titik didih juga digunakan untuk mengklasifikasikan bahan bakar yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu air mendidih. Titik didih zat cair adalah suhu tetap pada saat zat cair mendidih. Pada suhu ini, tekanan uap zat cair sama dengan tekanan udara di sekitarnya. Contohnya yaitu air mendidih pada 100 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer. Jika air tersebut ditambahkan dengan garam, maka titik didihnya menjadi lebih dari 100 derajat. Pada tekanan yang sama, itu artinya air pada larutan garam mengalami kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih larutan garam ini tergantung dari konsentrasi garam di dalam air. Semakin banyak kandungan garam, maka kenaikan titik didihnya makin tinggi. Materi yang terakhir yaitu tekanan osmotik. Definisi tekanan osmotik adalah tekanan hidrostatik yang mempertahankan keseimbangan osmotik larutan dengan pelarut murninya agar osmosis terhenti. Tekanan osmotik larutan dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu PV sama dengan nRT jika yang diketahui adalah mol. Lalu yang kedua yaitu P sama dengan MRT jika yang diketahui yaitu molaritas. Contohnya yaitu jika 6,84 gram sukrosa dengan MR 324 dilarutkan dalam air dan membentuk larutan bervolume 100 ml pada suhu 20 derajat Celcius, R sama dengan 0,082. Hitunglah tekanan osmotik larutan tersebut. Pada soal ini diketahui gramnya 6,84, mR-nya 324, P-nya 100 ml,
T atau suhunya yaitu 20 derajat Celcius, jika diubah ke Kelvin yaitu 300 derajat Kelvin, dan R sama dengan 0,082. Cara menjawab soal ini sebagai berikut. Pi sama dengan MRT sama dengan gram per mr dikali 1000 per P dikali R dikali T. Dimasukkan lalu dihitung dan jadi tekanan osmotik larutannya sebesar 5,2 atmosfer. Aplikasi dalam kehidupan yang pertama yaitu mesin pencuci darah. Pasien penderita gagal ginjal harus menjalani terapi cuci darah atau hemodialisis dengan menggunakan mesin dialisis. Mesin-mesin dialisis ini menggunakan prinsip tekanan osmosis larutan. Terapi pada hemodialisis menggunakan metode dialisis, yaitu proses perpindahan molekul kecil-kecil seperti urea dari dalam sel darah melalui membran semipermeable dan masuk ke cairan lain, kemudian dibuang. Yang kedua yaitu mengontrol bentuk sel. Cairan infus yang dimasukkan ke dalam tubuh pasien melalui pembuluh darah dengan selang khusus harus memiliki tekanan osmosis yang sama dengan cairan sel-sel darah. Jika larutan pada cairan infus memiliki tekanan yang lebih tinggi atau hipertonik atau lebih rendah atau hipotonik, maka sel-sel darah akan mengalami kerusakan sehingga sangat membahayakan pasien. Jadi contoh penerapan tekanan osmosis adalah untuk mengontrol bentuk sel agar tidak pecah atau mengalami kerusakan. Dan yang ketiga yaitu desalinasi air laut atau osmosis balik. Manusia mencoba memanfaatkan laut sebagai sumber air bersih dengan metode osmosis balik. Osmosis balik itu sendiri yaitu perembesan pelarut dari larutan ke pelarut atau dari larutan yang lebih pekat ke larutan yang lebih encer. Osmosis balik terjadi jika kepada larutan diberikan tekanan yang lebih besar dan dari tekanan osmotiknya. Osmosis balik digunakan untuk membuat air murni dari air laut dengan memberi tekanan pada permukaan air laut yang lebih besar daripada tekanan osmotiknya. Air dipaksa untuk merembes dari air asin ke dalam air murni melalui selaput yang permeable untuk air, tetapi tidak untuk ion-ion dalam air. Terima kasih atas perhatian serta waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.